Selamat datang di channel ini. Apakah Anda sedang mencari panduan lengkap untuk mengisi laporan kinerja dan laporan evaluasi diri di platform ESPM Isi Akad? Tepat sekali. Video ini akan memandu Anda langkah demi langkah, memastikan setiap detail terisi dengan mudah dan akurat. Jadi, jangan lewatkan informasi penting yang akan membantu meningkatkan kualitas laporan Anda. Yuk, simak sampai akhir dan buat laporan kinerja Anda menjadi lebih maksimal. Silahkan masuk ke si akad Anda. Kemudian di sini ada daftar modul. Jadi kita di sini memiliki 9 modul. Nah, silahkan klik item SPMI. Kemudian di sini ada daftar role. Kebetulan di sini saya menggunakan role admin penjamin mutunya. Setelah Anda mengklik role tadi, saya kebetulan mengklik role admin penjamin mutu. Nah, tampilan akan berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ayo kita perhatikan periode pengisian kita. Nah, kali ini kita akan mengisi untuk periode 2023. Jadi, silahkan klik untuk periode 2023. Nah, setelah Anda mengganti periode di sini, Anda dapat juga merubah role yang akan Anda gunakan dengan cara mengklik item tanda panah, kemudian akan muncul role di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ganti role. Nah, ini ada beberapa pilihan role. Ada sebagai auditor, ada admin penjamin mutu, Kaprodi, dan auditi. Jadi sesuaikan kebutuhan Anda. Jika Anda ditugaskan menjadi auditor dan Anda menggunakan ESPMI ini sebagai auditor, maka role yang Anda tekan adalah nanti auditor. Jika Anda ingin mengisi sebagai auditi, maka di sini role Anda bisa ngeceknya sebagai auditi Bapak Ibu sekalian. Karena kita ingin mengisi panduan kinerja dan evaluasi diri, maka saya di sini menggunakan role-nya auditi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Kita klik item tanda panah pada item AMI. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama itu ada penetapan capaian target, penjadwalan kegiatan AMI, pengisian laporan kinerja, pengisian evaluasi diri, penilaian mandiri, temuan auditor, rapat tinjauan manajemen, berita acara, dan hasil akhir Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat yang pertama itu penetapan target capaian. Nah, kita klikkan ya Bapak Ibu. Setelah kita mengklik tadi aturan target capaian, akan muncul laman seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita dapat di sini melihat lihat nilai. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah di sini periodenya. Apakah periode 2024 atau 2023 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita di sini akan mengganti periode tahunnya dengan cara mengklik tanda panah periode ini. Nah, di sini akan muncul pilihan periode AMI. Nah, kita akan pilih untuk tahun 2023. Nah, ini jika kita mengklik Bapak Ibu untuk target periode AMI-nya pada tahun 2023, maka akan muncul yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian silahkan klik lihat nilai. Nah, di sini Bapak Ibu, penetapan target telah ditentukan ya Bapak Ibu sekalian. Penentuan ini
telah ditetapkan ketika pada akhir RTM Bapak Ibu sekalian atau pada awal siklus AMI dilaksanakan. Jadi ini merupakan penetapan pada awal siklus AMI. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada Bapak Ibu bisa melihat kalau seandainya skor nanti pada pemeriksaan AMI 3, maka yang itu merupakan sebuah berarti penetapannya sudah sesuai dengan targetnya. Tetapi jika nanti nilainya sudah 4, berarti di sini terjadi yang namanya pelampauan. Jadi Bapak Ibu, kalau pada pemeriksaan nanti nilai skornya dari 3 berubah ke 4, maka itu disebut sebagai pelampauan. Nah, bagaimana jika pada berubah menjadi skornya 2? Nah, berarti ini bukan pelampauan Bapak Ibu. Ini namanya udah penurunan Bapak Ibu. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Kenapa target ini tidak tercapai? Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita akan lihat item penjadwalan kegiatan AMI Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, silahkan pilih periode 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan muncul seperti ini lamannya. Periode tahun 2023 untuk program studi S1 Pendidikan Matematika, tanggal pengisian itu dimulai dari 10 September hingga 10 Oktober. Tanggal penilaian akan dimulai tanggal 14 hingga 24 Oktober. Status AMI aktif. Nah, silahkan jika ingin melihat keterangan lebih lanjut, silahkan klik aksi pada kolom mata ini ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan melihat item lanjutan yang ada pada item AMI Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat penetapan target capaian. Kita juga sudah melihat penjadwalan kegiatan AMI. Sekarang kita masuk pada pengisian laporan kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan klik pada pengisian laporan kinerja. Nah, laman akan berbentuk seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pastikan untuk menetapkan periode AMI-nya, kemudian strata 1, strata 2 atau strata 3, kemudian program studinya apa. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, ini akan karena tadi saya sudah membuat set di sini periode 2023 untuk strata 1 S1 Pendidikan Matematika. Nah, di sini kita untuk sementara masih menggunakan ban PT Bapak Ibu ya sekalian. Nah, jadi instrumen penilaiannya juga merupakan instrumen akreditasi program studi versi 4.0. Nah, sekarang kita akan lakukan pengisian data Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan klik item biru di sini, isi data. Di sini ada banyak item untuk pengisian laporan kinerja. Ada tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kita mulai pada, jadi cara melihat itemnya silahkan klik tanda panah yang di bawah ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan keluar item kerjasama Bapak Ibu. Nah, silahkan isi item yang ada. Di sini saya contohkan, misalnya lembaga yang akan diambil, misalnya Dinas Pendidikan Kota Langsa, silahkan ditulis. Kemudian tingkat kerjasama kita pada kerjasama apa? Apakah internasional
Kalau internasional, silahkan checklist internasional. Jika nasional, silahkan checklist nasional. Jika dia itemnya wilayah, maka kita akan checklist di sini wilayah. Ini hanya sekedar contoh. Di sini saya checklist nasional, Bapak Ibu. Sebenarnya yang harus di checklist di sini adalah item wilayah. Nah, judul kegiatan kerjasamanya apa di sini? Misal, ini hanya contoh ya Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan PPL. Manfaat apa yang bagi PS yang akan diakreditasi? Ini misal saya diisi di sini praktek. Durasinya berapa lama waktu dan durasinya? Di sini saya buat selama 3 bulan Bapak Ibu. Nah, apa bukti kerjasamanya? Di sini saya isikan MOU. Kapan tahun berakhirnya kerjasama? Nah, data ini nanti bisa dilihat di dalam dokumen MOU yang ada. Nah, jika sudah terisi semua Bapak Ibu, jangan lupa untuk menekan tanda conteng ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak menekan tanda conteng dan langsung mengunduh datanya, mengunggah dokumen, maka data yang tadi Bapak Ibu sudah isikan yang ini semua akan hilang. Jadi jangan lupa tekan tanda panah ini ya Bapak Ibu sekalian. Jika kita mengklik tadi tanda panah, nah maka akan tersimpan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika ini salah, datanya silahkan ingin dihapus, silahkan klik tong sampah. Jika ingin diperbaiki, silahkan klik tanda pulpen ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut ke item berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan lihat pada item mahasiswa, kita akan klik di sini tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada 2 item, kualitas input mahasiswa dan mahasiswa asing. Nah, coba lihat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengklik kualitas input mahasiswa, maka akan muncul tabel yang ada di sini. Jika ingin melihat bagaimana tata caranya, silahkan klik tanda panah yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Nah, di sini akan ada petunjuk bagaimana cara mengisinya. Nah, di sini ada item, jika Bapak Ibu ingin menarik data, silahkan klik tarik data. Di sini kita akan coba ya. Item tarik data ada di sini, ada hapus data, ada unggah data. Kalau jika item hapus data tidak muncul, itu berarti datanya sama sekali belum tertarik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah menarik data, maka tanda tong sampah hapus data akan muncul Bapak Ibu. Atau nah, sekarang kita coba ya tes ya. Kita akan klik tanda tarik data ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini akan muncul item seperti ini Bapak Ibu. 2019 daya tampungnya berapa? Kemudian jumlah calon mahasiswanya ada berapa? Jumlah mahasiswa barunya ada berapa? Transfernya ada berapa? Kemudian jumlah mahasiswa yang aktif dan jumlah transferan. Jika datanya yang ada di sini tidak benar, silahkan nanti klik item ubah data. Jika sudah benar, maka lengkapi dokumen unggah dokumen. Dokumen yang menyatakan kesahan data yang ada ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika data yang tadi salah, maka Bapak Ibu sekalian dapat menghapus data. Atau Bapak Ibu sekalian dapat mengubah data yang ada. Karena tidak selamanya data yang kita tarik adalah data yang sesuai.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini ada beberapa item. Yang pertama di sini yang A itu ada profil dosen. Profil dosen ada terdiri dari 5 item. Dosen tetap perguruan tinggi, dosen pembina utama tugas akhir, ekivalen waktu mengajar penuh, dosen tidak tetap, dan dosen industri atau dosen praktisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita klik sekarang adalah dosen tetap perguruan tinggi, Bapak Ibu. Maka akan muncul kolom seperti ini yang berisi tentang nomor, nama dosen, NIDN atau NIDK, kemudian pendidikan pasca sarjana, magister atau doktor, bidang keahlian, kesesuaian dengan kompetensi inti PS, jabatan akademik, dan sertifikat pendidik profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika data yang ada di sini telah muncul, Bapak Ibu sekalian dapat mengklik item tarik data yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul item pilihan. Apakah Anda yakin tarik data tabel ini? Anda boleh, jika Anda yakin, silahkan klik tarik. Jika Anda tidak yakin, batalkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengklik tanda tarik, Bapak Ibu, sehingga di sini muncul 12 orang dosen prodi PMA, Bapak Ibu. Kita lihat 2 di antaranya di sini ada Bapak Faisal SPD MPD dan Ibu Dr. Yeni Suzana SPD MPD. Nah, jika data ini telah sesuai pada item yang di atas tadi yang tarik tarik tadi, berarti ini sudah selesai. Jika menurut Bapak Ibu Ketua Prodi ini kurang lengkap, silahkan diperbaiki datanya Bapak Ibu. Seperti ini masih ada kolom yang kurang untuk bidang keahlian, kompetensi dengan kesesuaian dengan kompetensi inti Prodi, kemudian jabatan akademik di sini juga masih kosong, silahkan diisi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tetap Bapak Ibu unggahlah dokumen yang mendukung ke-12 dosen ini sebagai DTPS Prodi Bapak Ibu sekalian. Nah, jika datanya ini tidak sesuai, nah misal tiba-tiba muncul di sini Bapak Faisal ini Prodi Matematika, ternyata muncul di data PS untuk Prodi jurnalistik, kan tidak sesuai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat merubah atau menghapus data dengan cara seperti yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang proses pengisian, silahkan tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya rasa untuk pengisian laporan kinerja Bapak dan Ibu sekalian sudah paham ya proses cara pengisiannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan proses pengisian hingga seluruh komponen pada laporan kinerja terisi dengan lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pengisian evaluasi diri Bapak Ibu. Jadi salah satu dari item yang ada pada AMI adalah, tadi kita sudah membahas penetapan target capaian, penjadwalan kegiatan AMI, surat keputusan auditor, surat tugas AMI, pengisian laporan kinerja. Nah, sekarang kita lanjut pada pengisian evaluasi diri Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi, jika kita mengklik tadi item pengisian evaluasi diri, maka lamannya akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu, kita dapat men-setting
periode kapan, kemudian jenjang stratanya D1, D2, D3, strata 1 atau strata 2. Kemudian prodi yang dituju, Bapak Ibu sekalian. Karena di sini saya masuk sebagai admin penjamin mutu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin tampilan pilihan ini akan berbeda jika Bapak Ibu memilih role name-nya. Ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Di sini saya mencontohkan pada S1 Pendidikan Matematika ya Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan klik item isi data di sini Bapak Ibu. Silakan diklik pada item biru ini. Kita akan memulai proses pengisian data evaluasi diri. Nanti akan muncul item seperti ini ya Bapak Ibu. Pengisian indikator evaluasi diri terdiri dari kata pengantar, rangkuman eksekutif, pendahuluan, laporan evaluasi diri, dan penutup Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan mulai pada kata pengantar Bapak Ibu. Jika kita klik kata pengantar, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, kata pengantar. Nah, Bapak Ibu dapat mengklik ubah data Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu mengklik ubah data, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dapat menuliskan uraiannya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menuliskan uraiannya dan pilihan tulisannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan link pada tulisan Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu. Silakan sematkan link pada item ini dan merapikan tulisan, apakah mau rata kanan kiri atau rata kanan saja atau tengah atau rata kiri saja Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan dipilih. Nah, ini setelah kita mengisinya kata pengantar, nah kita dapat mengklik tanda simpan Bapak Ibu sekalian. Ingat, setelah ditulis jangan lupa disimpan ya. Setelah Bapak Ibu menyimpan data yang sudah ditulis, silahkan unggah dokumennya Bapak Ibu sekalian. Klik unggah dokumen jika ada dokumen pendukungnya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita lanjut pada kondisi eksternal. Nah, di sini tadi sudah kita lihat pada kata pengantar ya Bapak Ibu. Saya lanjut pada laporan evaluasi diri untuk item kondisi eksternal. Nah, ini saya contohin. Jika kita mengklik kondisi eksternal, maka akan muncul laman seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini nggak bisa kita tulis Bapak Ibu. Nah, cara menulisnya bagaimana? Ubah data terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi silahkan klik ubah data. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kolom ini dapat dituliskan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu merubah item klik ubah data tadi. Nah, jadi di sini silahkan deskripsikan bagaimana lingkungan sosial dan budaya atau kondisi eksternal yang ada pada prodi yang Bapak Ibu pimpin. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik simpan, kemudian lanjut pada unggah dokumen Bapak Ibu. Jadi semuanya harus ada dokumen pendukung. Jika tidak ada, bagaimana? Periksa lagi administrasi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian proses pengisian laporan evaluasi diri program studi dan laporan kinerja program studi Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu sekalian mengalami kendala dalam setiap pengisian dan bingung bagaimana caranya, silahkan klik tombol tanda panah di sini ya Bapak Ibu.
pada item keterangan. Nanti akan muncul langkah proses pengisian Bapak Ibu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti channel ini dan tahapan-tahapan pengisian laporan kinerja dan laporan evaluasi prodi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.